يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanyakan tentang hari ini dan hari esok. Beliau menjawab, aku sangat menginginkan hari ini, karena boleh jadi saya belum menemukan hari surga pada hari-hari yang telah berlalu. Siapa tahu hari ini adalah hari surga bagiku. Dan aku pun ingin hari esok. Siapa tahu hari ini bukan hari surgaku dan ternyata besoklah hari surgaku. Maksud Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, walaupun kita telah panjang melewati usia 60 tahun atau lebih, tapi boleh jadi satu hari di mana kita benar-benar masuk surga, kita belum menemukan hari itu. Makanya kita ingin hari ini, kita ingin hari esok, kita ingin hari lusa. Siapa tahu hari-hari yang berlalu belum ada satu hari pun yang betul-betul menjadi hari surga bagi kita. Nah, demikianlah seharusnya setiap mukmin setiap kali memasuki hari yang baru dalam usia, hendaknya kita berpikir, siapa tahu hari ini aku dapatkan surga. Kemudian besok kita masuki lagi usia yang baru. Berkata lagi lah kepada diri Anda, katakan, siapa tahu hari ini adalah hari surgaku. Dan mudah-mudahan hari ini di mana kita kajian, hari di mana kita dapatkan hari surga insyaallah ta'ala. Ibu-ibu sekalian, Allah berikan kita 99 nama, sebagiannya dalam Al-Quran, sebagiannya dalam hadis. Karena sejatinya setiap nama-nama Allah ini adalah jaminan Allah atas segala kelemahan dan kegelisahan. Renungkanlah ibu-ibu, tidak satupun kelemahan kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita, melainkan semuanya terjawab dengan nama-nama Allah. Kalau misalnya kelemahan kita adalah soal uang, bukankah Allah mengatakan aku adalah Ar-Razzaq?
Kalau yang menjadi kegelisahan kita adalah soal kesusahan atau hutang piutang, Allah menamai dirinya dengan An-Nasir, Maha Menolong. Jadi tidak ada satupun kegelisahan kita, satupun kesulitan kita, melainkan semuanya terjawab dengan nama-nama Allah itu. Bahkan saya ulangi, setiap nama-nama Allah itu adalah jaminan Allah untuk kita, jaminan untuk segala kesulitan kita. Dengan syarat semua nama-nama ini menjadi keyakinan. Ya, jadi kalau nama-nama ini hanya sekedar pemahaman, nah itu yang sekarang sedang kita jalani. Kita mengkaji nama-nama Allah agar nama-nama itu menjadi pemahaman kita. Tugas berikutnya adalah menaikkan pemahaman itu menjadi keyakinan. Jadi apabila nama-nama Allah itu semuanya telah menjadi keyakinan, dunia ini tidak punya satu peristiwa pun yang bisa menjadi pintu kegelisahan bagi kita. Saya ulangi, kalau semua nama-nama Allah telah menjadi keyakinan, maka dunia tidak akan menemukan satu peristiwa pun untuk pintu kegelisahan bagi kita. Jadi kalau Anda besok gelisah, itu karena ada nama Allah yang Anda ragu. Sementara tidak ada nama Allah yang menjadi ragu Anda, berarti Anda nggak melihat kegelisahan itu sama sekali. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini insyaallah kita memasuki kajian mengenai nama Allah yang ke-50, ya, yang ke-50 di halaman 198. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Al-Basir dalam bahasa Indonesia berarti Allah Maha melihat. Al-Basir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Melihatnya Allah merupakan sifat zatiyah. Melihatnya Allah merupakan sifat zatiyah. Jadi ada dua jenis sifat ibu-ibu, ada sifat zatiyah, sifat yang memang permanen. Misalnya ibu, warna kulit ibu, wah, itu permanen. Anda tidak belajar, Anda tidak berikhtiar untuk warna kulit Anda bisa menjadi coklat, atau untuk warna kulit Anda menjadi putih. Warna kulit Anda itu bawaan Anda dari awal, itu namanya zatiyah. Nomor dua, ada namanya sifat fi'liyah atau ikhtiariyah, yaitu sifat-sifat yang memang diikhtiarkan, diupayakan. Misalnya ibu memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu tidak dibawa lahir. Kecerdasan itu sesuatu yang kita ikhtiarkan. Maka kecerdasan itu dinamakan dengan sifat ikhtiariyah. Jadi ada sifat zatiyah, ada sifat ikhtiariyah. Nah, basirnya Allah, melihatnya Allah merupakan sifat zatiyah. Yang artinya penglihatan Allah itu tidak berawal, sehingga tidak pula berakhir. Memandangnya kita ibu-ibu ini berawal. Saat kita lahir kita belum melihat. Hari-hari berjalan, perlahan-lahan kita mulai melihat. Jadi ketika melihatnya kita ini tidak permanen bawaan lahir, dia berawal seiring dengan beberapa hari setelah kelahiran, maka pandangan kita ini nanti akan berakhir. Akan berkurang dengan usia tua, dan mungkin akan berakhir dengan sebuah penyakit. Tetapi melihatnya Allah adalah sifat zatiyah bagi Allah.
Artinya melihatnya Allah itu sesuai dengan maha awalnya Allah. Maha awal Allah, maka maha awal pula segala sifat-sifatnya, termasuk sifat maha melihat ini. Betapa Allah sempurna maha melihat, karena tidak ada batas dalam melihatnya Allah. Ibu melihat terbatas arah depan. Ya, kalau di depan ibu bisa melihat, tapi untuk belakang, samping kanan, samping kiri, ibu sudah tidak bisa melihat lagi. Kenapa? Karena melihatnya kita terbatas arah. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat tanpa batas. Jadi jangan berpikir ketika Allah melihat ke depan, lantas Allah tidak melihat lagi ke belakang. Ketika Allah melihat ke kanan, Allah tidak melihat lagi ke kiri. Nah, melihatnya Allah itu melihat tanpa batas. Jadi Allah melihat di depan, belakang, kanan, kiri, karena memang bagi Allah ini semuanya tidak ada. Depan dan belakang itu ada bagi kita yang terbatas arah. Kanan dan kiri itu ada bagi kita yang terbatas arah. Tapi apakah bagi Allah itu ada depan, belakang, kanan, dan kiri? Tidak ada, karena Allah tidak terbatasi dengan arah sama sekali. Jadi dengan demikian Allah maha melihat tanpa terbatas arah. Allah melihat di depan, Allah melihat belakang, melihat kanan, melihat kiri. Tidak ada arah yang membatasi pandangannya Allah, melihatnya Allah, karena Allah sempurna dalam pandangan dan melihatnya. Jamaah sekalian, dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala 61, Allah Subhanahu wa taala antara lain menggambarkan betapa Allah itu sangat sempurna. Allah berfirman, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar." Allah berfirman, sebesar debu pun tidak ada yang luput dari Allah di langit dan di bumi. Sebesar debu pun tidak ada yang luput dari Allah. Maksudnya sebesar debu pun tidak ada yang tidak terjangkau oleh Allah. Semuanya terjangkau oleh Allah dengan ilmunya, terjangkau oleh Allah dengan pendengarannya, terjangkau oleh Allah dengan pandangannya. Jadi sebesar debu di langit dan di bumi, tidak ada yang lolos, tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak terjangkau oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, Al-Quran menyebutkan Al-Basir bergandengan dengan dua nama lain. Pertama, bergandengan dengan pendengaran. Anda bisa lihat dalam surat Asy-Syura ayat 11 di buku ada ya. Allah berfirman, wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar, kemudian Allah maha melihat. Anda lihat di sini digandengkan mendengar dengan melihat, karena dua-duanya tidak terpisah. Apa yang Allah dengar berarti Allah melihatnya, dan apa yang terlihat oleh Allah berarti Allah mendengarnya. Berbeda dengan kita ibu-ibu, mendengarnya kita dan melihatnya kita sering berpisah. Sering sekali saya melihat tapi saya tidak mendengar. Sana di pinggir jalan, di ujung jalan sana, saya melihat seseorang tapi saya nggak dengar apa-apa. Saya melihat seseorang tapi saya tidak mendengar apa yang sedang dia bicarakan. Ada apa? Artinya pandangan saya dengan melihat saya sering tidak bersatu, sering terpisah. Kadang-kadang juga saya mendengar dan saya tidak melihat. Misalnya ada yang memanggil ibu, misalnya kita mendengar suara dan tidak melihat orangnya, mungkin karena orangnya bersembunyi. Ya, kita tidak berandai kata ya ada hantu gitu kan. Enggak, kita enggak bicara seperti itu. Mungkin Anda punya cucu, mungkin Anda punya anak kecil memanggil Anda dan dia bersembunyi.
Anda mendengarkan suara tapi Anda nggak melihat objeknya. Nah, jadi kalau kita manusia, mendengar dan melihatnya kita sering berpisah. Tapi Allah Azza wa Jalla, semua yang Allah dengar berarti Allah lihat, dan semua yang Allah lihat berarti Allah dengar. Mendengar dan melihatnya Allah tidak terpisah. Makanya di dalam ayat Al-Quran, antara lain ayat 11 dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar, kemudian Allah Maha melihat. Asmaul husna lain atau yang kedua bergandengan dengan al-basir adalah khabir. Adalah khabir. Misalnya ayat 31 dalam surat Fatir. Allah berfirman, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap semua hambanya Maha mengetahui lagi Maha melihat. Maha mengetahui lagi Maha melihat. Anda lihat dalam ayat 31 surat Fatir ini, mengetahuinya Allah digandengkan dengan melihatnya Allah. Karena itu adalah kesempurnaan. Saat mengetahui dan melihat tidak sinkron, itu berarti keterbatasan. Dan itu kita manusia, ya seringkali kita melihat dan kita nggak tahu apa-apa. Ibu misalnya melihat saya, melihat kawan kanan dan kiri Anda, ibu melihat tapi tidak memahami kecamuk dalam pikiran, gejolak dalam hati. Ibu melihat tanpa mengetahui. Kita lihat kawan kita melihatnya tersenyum, kita pun berpikir dia sedang bahagia. Padahal sebenarnya dia hanya memaksakan senyum itu untuk menyembunyikan sesuatu. Jadi melihatnya kita sering tidak sinkron dengan mengetahuinya kita. Sering kita melihat dan kita nggak tahu apa-apa. Sebaliknya kita pun sering mengetahui tapi kita nggak melihat. Ya, saya mengetahui ada Mekah, ada Medina, tapi kan saya nggak melihatnya. Saya tahu dan saya tidak melihat. Jadi keterbatasan kita manusia bahwa mengetahuinya kita dan melihatnya kita sering tidak bersatu, sering berpisah. Kita lihat dan kita nggak tahu, sering. Kita tahu padahal kita nggak melihat, itu juga sering. Tapi bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Berpisahkah antara melihat dan mengetahuinya Allah? Ternyata tidak terpisah. Apa yang Allah lihat berarti Allah tahu, dan apa yang Allah tahu berarti Allah melihat. Nah, ibu-ibu, itulah dua nama Allah yang selalu bergandengan dengan basir. Pertama Sami'un Basir, yang kedua Khabirun Basir. Penulis berkata bahwa Al-Basir dalam Al-Quran sejumlah 42 kali. Sejumlah 42 kali. Yang menarik nanti akan ada di belakang, ibu-ibu, bahwa hampir semua basir dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan perilaku manusia. Saya ulangi, 42 basir dalam Al-Quran hampir semuanya konteksnya adalah perilaku manusia. Misalnya Anda lihat pada halaman 198 di bawah itu, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Perhatikan di sini, basir dalam ayat ini dihubungkan dengan ta'malun. Dihubungkan dengan perilaku manusia. Dan ini lampu kuning, ya. Ini lampu kuning dari Allah. Ketika Allah menyatakan basirnya sehubungan dengan perilaku kita, ini sekali lagi peringatan dari Allah.
Sebab Allah mengatakan, ingat ya, perilaku kalian dalam pandanganku, perbuatan kalian dalam penglihatanku. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang lepas dari pandangan dan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi saya ulangi, mayoritas basir dalam Al-Quran konteksnya adalah perbuatan manusia. Agar apa? Agar manusia menyadari bahwa perbuatan Anda lampu kuning. Lampu kuning alias perbuatan Anda harus serba hati-hati. Karena perbuatan Anda ini dalam pandangan Allah, dalam penglihatan Allah, maka hati-hati dengan segala perbuatan Anda. Saya kira dalam kehidupan manusia juga begitu. Ketika atasan memantau langsung pekerjaan para karyawan, ini semua karyawan tuh sangat bagus bekerja. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang asal. Kenapa? Ini atasan, sang direktur betul-betul sedang turun ke lapangan, melihat pekerjaan para karyawan. Maka pekerjaan ini benar-benar sangat bagus. Itu pandangannya manusia mengkontrol perbuatan manusia. Nah, sekarang jamaah sekalian, mayoritas Al-Quran menyebutkan basir, konteksnya adalah perbuatan kita. Maka saya ulangi sekali lagi, ketika Allah sebutkan pandangannya berhubungan dengan perbuatan kita, artinya hendaknya kita melihat perbuatan apapun yang harus kita lakukan, oh itu lampu kuning, hati-hati. Allah melihat. Allah melihat. Allah enggak cuma melihat perbuatan Anda berupa gerak yang lahiriah, tapi Allah juga melihat perbuatan Anda dari aspek niatnya. Ketika Anda tersenyum, Allah enggak cuma melihat senyumnya Anda, tapi Allah juga mengetahui niat Anda dengan senyum itu. Sebab kalau kasir-kasir itu senyum, itu karena mau dibayar. Iya kan? Anda mau bayar, kasir-kasir senyum. Nah, tapi ada juga orang yang tersenyum, ya karena ingin bersedekah. Dia ingin Anda bahagia, dan dia tahu uang Anda banyak, maka dia nggak perlu bahagiakan Anda lagi dengan uang. Oh, ini orang-orangnya masih 3 triliun. Berarti dia nggak bahagia kalau saya kasih uang. Maka dia berikan Anda senyum. Dia berikan Anda senyum. Nah, sehingga senyum ini, nilainya senyum kita ada di dalam niat kita. Baik jemaah sekalian, maka Allah Maha melihat senyumnya dan Allah Maha melihat niatnya juga. Begitupun ketika Anda dengan sangat ramah bersalaman dengan seseorang, Allah melihat salamannya Anda, tapi Allah juga melihat niatnya Anda. Karena kadang-kadang saat kita salaman dengan seseorang, kita salaman dengan mobilnya, bukan salaman dengan tangannya. Kemarin dia datang cuma jalan kaki, kita tidak salaman. Hari ini dia datang bawa kendaraan termahal dunia, oh dia masih jauh, tangan kita udah diulurkan. Masih 100 meter ketemu, tangan kita udah diulurkan terlebih dahulu. Oh, Anda nggak salaman dengan orangnya, Anda salaman dengan uangnya, Anda salaman dengan jabatannya, Anda salaman dengan mobilnya. Jadi Allah mengetahui lahiriah perbuatan ini dan Allah pun melihat niat dari perbuatan tersebut. Baik. Penulis berkata, di antara ayat yang menyebutkan Al-Basir, ayat 11 dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Apa maksud ayat ini? Maksudnya nggak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kalau Anda yang sama dengan Anda banyak, bahkan yang lebih dari Anda banyak juga. Iya kan? Yang sama dengan Anda banyak, yang lebih dari Anda juga banyak.
Nah, di sini Allah mengatakan yang sama dengan Allah tuh nggak ada apalagi yang lebih dengan dari Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu pun sama dengan Allah. Nah, Ibu, ketika di ayat ini Allah membantah sama, kata Allah, antara aku dengan siapapun tidak ada kata sama. Antara aku dengan siapapun tidak ada kata serupa. Ketika Allah membantah serupa tentang dirinya, ini berarti Allah menutup pintu analogi untuk mengenal Allah. Anda bisa mengenal seseorang melalui analogi, perbandingan. Kamu tahu nggak Ibu Zainab? Oh, tahu, Ibu Zainab itu mirip dengan Ibu Fatimah. Nah, di sini Anda memperkenalkan Zainab dengan menyamakan dengan Fatimah. Menyamakan itu namanya analogi. Tetapi Allah Azza wa Jalla, bisakah Allah itu dikenal dengan persamaan? Oh, tidak. Karena Allah telah membantah kata sama dan kata serupa antara dirinya dengan yang lain. Kalau masih ada sama antara Allah dengan yang lain, itu berarti belum tauhid. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, ketika Allah menyebutkan tauhid, qul huwallahu ahad, itulah tauhid. Kemudian tauhid ini Allah tegaskan pada ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi tauhidnya Allah bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Saya ulangi, tauhidnya Allah bahwa tidak ada kata sama antara Allah dengan selain Allah. Itu namanya tauhid. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sesuatu pun serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan dia maha melihat. Penulis berkata Al-Basir memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Basir, Allah memiliki penglihatan, di mana dia dapat melihat segala sesuatu meskipun halus dan kecil. Allah melihat langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Semut hitam, betapa kecil semut hitam itu, dia melangkah di atas batu hitam pada malam yang sangat gelap. Manusia tidak akan melihat jejak langkah semut itu tanpa bantuan cahaya, tanpa bantuan pembesar. Tapi Allah Azza wa Jalla penglihatannya yang sangat tidak terbatas cahaya. Penglihatan Allah pun tidak terbatas benda kecil atau benda besar. Mungkin Ibu masih ingat ya, kita pernah sampaikan di antara bentuk sempurnanya Allah, bahwa setiap sifat Allah tidak ada butuh. Di setiap sifat Allah tidak ada butuh. Itulah sempurnanya Allah. Penjelasannya begini, saya melihat, itu sifat saya. Tapi melihatnya saya butuh cahaya, butuh benda yang agak besar, butuh mata saya sehat. Saya butuh beberapa hal untuk bisa melihat. Kenapa melihatnya saya butuh beberapa hal? Karena melihatnya saya terbatas. Nah, untuk lepas dari keterbatasan, saya butuh cahaya, saya butuh benda yang lebih besar, saya butuh mata yang sehat. Nah, tetapi Allah Azza wa Jalla, di semua sifat Allah itu tidak ada butuh. Allah melihat. Butuhkah Allah jarak dekat? Tidak. Butuhkah Allah benda agak besar? Tidak. Butuhkah Allah cahaya?
Tidak. Jadi di dalam sifat melihatnya Allah itu tidak ada butuh. Itulah sempurnanya Allah. Seandainya ada butuh di dalam sifat Allah, itu berarti terbatas. Terbatas pada butuh-butuh itu. Nih, saya cerdas, itu sifat. Tapi cerdasnya saya butuh guru. Cerdasnya saya butuh buku. Cerdasnya saya butuh telinga. Cerdasnya saya butuh IQ. Cerdasnya saya butuh belajar. Cerdasnya saya belajarnya pun harus lama. Berapa yang saya butuh untuk satu sifat cerdas? Ternyata saya butuh 6 hal hanya untuk saya cerdas. Tapi Allah Maha mengetahui. Butuh guru? Tidak. Butuh buku? Tidak. Butuh telinga? Tidak. Butuh masa belajar? Tidak. Jadi tidak ada butuh dalam sifat mengetahuinya Allah, ilmunya Allah. Jadi dengan demikian, di antara bentuk sempurnanya Allah, bahwa di setiap sifat Allah tidak ada butuh. Termasuk Allah melihat. Apakah ada butuh dalam melihatnya Allah? Butuh jarak dekat, butuh cahaya, butuh benda besar? Tidak. Allah tidak ada butuh di dalam sifat melihatnya Allah. Makanya Allah melihat dengan kesempurnaannya. Kalau kita melihat dengan keterbatasan kita, kita melihat dengan keterbatasan, terbatas ada cahaya, terbatas jaraknya dekat, terbatas bendanya besar. Kita melihat dengan segala keterbatasan. Tapi Allah melihat dengan segala kesempurnaan. Allah melihat setiap anggota tubuhnya yang lahir dan batin. Allah juga melihat makanan saat berjalan pada tubuhnya yang halus. Allah melihat segala yang ada di bawah tujuh. Ini tafsir ini dikutip oleh penulis dari Syekh Sa'di. Dari Syekh Sa'di. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ketika semut yang sangat kecil itu makan, Allah lihat. Ketika makanan itu dikunyah oleh semut yang kecil, Allah lihat dia mengunyah. Lalu ketika makanan itu memasuki tubuhnya yang halus, Allah melihat. Allah lihat bagaimana makanan yang halus memasuki tubuhnya yang halus. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat semuanya. Jadi jemaah sekalian, betapa sempurnanya Allah Tabaraka wa ta'ala melihat. Allah melihat segala yang ada di bawah 7 lapis langit, juga yang ada di atas 7 lapis langit. Allah melihat segala hal yang tersembunyi. Karena kata sembunyi itu tidak ada bagi Allah. Sesuatu yang sembunyi, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang halus, sesuatu yang besar, semuanya nggak ada bagi Allah. Besar kecil bagi Allah sama. Gelap atau terang bagi Allah sama. Halus atau kasar bagi Allah sama. Karena Allah itu sempurna. Tidak terbatasi Allah itu dengan gelap atau dengan terang. Tidak terbatasi Allah itu dengan dekat atau dengan jauh. Bagi Allah semuanya nggak ada. Gelap terang itu bagi kita. Jauh dekat itu bagi kita. Kecil besar itu bagi kita. Bagi Allah yang sempurna tidak. Baik. Jadi makna basir yang pertama, Allah Maha melihat. Kemudian makna basir yang kedua, Allah Maha mengetahui. Makna basir yang kedua, Allah Maha mengetahui. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya basir, ada namanya basirah. Ada namanya basir, ada namanya basirah. Ibu bisa melihatkah orang tua ibu sekarang juga? Dengan basir tidak mungkin, tapi dengan basirah sangat mungkin. Karena basir itu adalah pandangan mata kepala kita.
Tapi kalau basirah itu adalah pandangan mata hati, itu dinamakan dengan basirah. Pandangan mata hati ini adalah pengetahuan. Jelas saat ini ibu tidak bisa melihat Ka'bah dengan basir. Tapi ibu bisa melihat Ka'bah saat ini dengan basirah. Kalau mohon maaf, orang-orang yang buta lah gitu ya, mereka tidak bisa melihat dengan basir, tapi mereka bisa melihat dengan basirah. Bahkan subhanallah, ketika Allah tidak memberikan mereka basir, Allah sempurnakan bagi mereka basirah. Ketika Allah tidak memberikan mereka basir, Allah sempurnakan untuk mereka basirah. Maka kita ketemu dengan tunanetra tapi hafalan Qur'annya luar biasa, tapi daya ingatnya luar biasa. Ada apa ini? Allah tidak memberikan beliau basir, tapi Allah menyempurnakan untuk beliau basirah. Tidak ada orang yang minus segala-galanya atau plus segala-galanya. Orang-orang yang tunanetra, mohon maaf, mereka minus dalam basir, tapi mereka plus dalam basirah. Nah, kita ini basir kita terpenuhi, tapi basirah kita pas-pasan. Basirah kita pas-pasan. Kita menghafal, hafalan ini kita ingat 2 hari, hari ketiga udah mulai pudar. Kenapa? Basirah kita tumpul. Baik jemaah sekalian, al-basirah, Allah maha melihat segala hal dan mengetahuinya, mengetahui watak, mengetahui keadaan, mengetahui segala perbuatan. Ya, maka pengertian al-basir yang kedua adalah basirah, yaitu Allah maha mengetahui. Baik, maha mengetahui watak seseorang, itu basirahnya Allah. Perhatikan ayat 4 dalam surat Al-Hadid, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui perbuatan kalian. Di sini basir diartikan dengan mengetahui. Di sini basir diartikan dengan mengetahui. Kenapa? Karena basir di sini artinya adalah basirah. Kalau basir itu adalah basirah, berarti melihatnya Allah itu melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu artinya mengetahui. Melihat dengan ilmu artinya adalah mengetahui. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, halaman 99. Di sini penulis berbicara tentang ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Basir. Al-Basir maha melihat, dan Al-Basir maha mengetahui. Penulis berkata pandangan manusia itu terbatas, tidak dapat menjangkau selain yang lahiriah saja. Bahkan menjangkau yang lahiriah pun kadang-kadang tertipu dengan mudah. Jadi ibu, pandangan kita terbatas yang lahiriah. Bahkan kita pun sering tertipu terhadap yang lahiriah. Nah, ini penulis ingin mengatakan kepada kita, jangan mudah suudzon atau husnuzon. Kenapa? Karena pandangan yang lahiriah itu sering tidak mewakili hakikat. Kadang-kadang saya melihat seseorang lahiriahnya bagus sekali. Lahiriahnya bagus sekali, tapi ternyata hakikatnya dia adalah seorang penipu. Ada apa ini? Karena basirnya saya terbatas. Adapun Allah itu basir dan basirah. Allah itu basir dan
Basirah, sehingga apa yang Allah lihat, basirah Allah pasti tahu. Kalau kita tidak, seringkali basirah kita, seringkali basirnya kita tidak basirah. Seringkali basirnya kita tidak basirah. Kita melihat tapi kita enggak tahu. Tidak bingung ya, basir itu melihat, basirah itu tahu. Basir itu melihat, basirah itu mengetahui. Artinya basirah itu melihat dengan pengetahuan. Nah, Allah Azza wa Jalla, basirnya Allah dengan basirahnya Allah enggak pernah pisah. Tapi kita, basirnya kita dengan basirahnya kita sering pisah. Maka kita basir dengan penampakan seseorang yang sangat menawan. Kita tidak basirah bahwa ternyata orang ini adalah penipu kelas kakap. Nah, di sini disebutkan sebuah hadis, ya, disebutkan sebuah hadis, sebagaimana dalam sebuah kejadian bahwa seorang laki-laki bangsawan dan kaya melewati Rasulullah yang saat itu bersama dengan sejumlah sahabat. Lalu Nabi bertanya, apa komentar kalian tentang laki-laki ini? Mereka menjawab, sepantasnya ia dinikahkan jika melamar, rekomendasinya diterima jika ia menyampaikan, dan didengar jika ia berbicara. Nabi SAW diam beberapa saat. Lalu lewat pula seorang laki-laki miskin dari kaum muslimin. Beliau bertanya lagi, apa komentar kalian tentang laki-laki ini? Sahabat mengatakan, sepantasnya ia tidak dinikahkan jika melamar, rekomendasinya ditolak jika ia menyampaikan, dan ia tidak mendengar jika ia berbicara, dan tidak mendengarnya jika ia berbicara. Lalu Nabi kita bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Kata Nabi, laki-laki kedua ini lebih baik dibanding yang pertama. Bukan lebih baik 2 kilo, lebih baik seisi bumi daripada laki-laki yang pertama. Nah, jadi penjelasan hadis ini begini. Pernah ada seorang laki-laki melintasi Nabi dan para sahabat. Penampilannya luar biasa, bajunya luar biasa, wajahnya luar biasa, pokoknya penampilannya artis banget. Artis banget. Bajunya baju mahal, rambutnya habis di salon, parfumnya menyerbak gitu kan. Ketika laki-laki artis ini, anggaplah seperti itu, melintasi Nabi dan para sahabat, kata Nabi, apa komentar kalian? Sahabat mengatakan, ini sih kalau datang melamar pasti diterima. Ini sih kalau memberikan rekomendasi nggak mungkin ditolak. Ini sih kalau dia bicara pasti kita semua dengar. Udah, munafik ini lewat. Artis betul, tapi ternyata munafik. Tidak lama kemudian datang seorang mukmin, miskin dan lusuh. Kata Nabi, komentar kalian apa? Sahabat mengatakan, ini kalau datang ngelamar biasanya ditolak. Ini kalau ngasih rekomendasi, ngasih dukungan biasanya tidak diterima. Ini orang begini nih, kalaupun dia bicara biasanya nggak bakal ada yang dengar. Kata Nabi SAW, justru laki-laki yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Bukan lebih baik 2 liter, 3 liter, tidak. Lebih baik daripada seisi bumi dibanding yang pertama. Maksud Nabi begini, seisi bumi seperti laki-laki yang pertama, laki-laki ini masih lebih baik. Seandainya bumi penuh dengan laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua ini masih jauh lebih baik. Oh, itu luar biasa sekali kan? Jadi laki-laki yang kedua ini tidak lebih baik dibandingkan 2 kali lipat laki-laki pertama, tidak. Laki-laki yang kedua ini lebih baik dibandingkan seisi bumi seperti laki-laki yang pertama.
Nah, setelah menyampaikan keterangan itu, Nabi kita menyampaikan ayat 163 dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Allah berfirman, kedudukan mereka memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah. Ada orang yang tingkatannya tinggi sekali, ada orang yang justru rendah sekali. Sampai-sampai ada seseorang yang sangat mulia, tingkatannya tinggi, orangnya sangat berbobot bagi Allah dibandingkan seisi bumi. Ya, tentu ucapan Nabi tadi nggak berlebihan ya, nggak berlebihan. Karena seorang mukmin, ya, seorang mukmin lebih dicintai Allah daripada seisi bumi munafik. Ini bumi dari timur ke barat isinya munafik. Berapa jumlah penghuni bumi? Anggap penghuni bumi isinya 1 triliun manusia. Semuanya munafik. Dan ada satu saja orang yang beriman. Pertanyaan, satu orang yang beriman dibandingkan seisi bumi tapi semuanya munafik, mana yang lebih dicintai Allah? Ya, tentu seorang mukmin yang betul-betul beriman lebih berarti bagi Allah daripada seisi bumi semuanya munafik. Daripada seisi bumi yang isinya adalah munafik. Yang menarik, perhatikan bagian akhir dari ayat 163. Allah berfirman, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Apa maksudnya? Perbedaan derajat di depan Allah standarnya adalah perbuatan. Perbedaan derajat di depan Allah standarnya adalah perbuatan. Nah, kalau di depan kita manusia, perbedaan derajat itu standarnya uang, standarnya wajah, standarnya penampilan. Datang artis-artis, tidak boleh nyebut namanya. Datang artis-artis, tubuhnya, kulitnya, penampilannya, belum lagi barang-barang mewahnya. Standar manusia bagi manusia adalah penampilan. Tapi standar manusia bagi Allah adalah perbuatan. Itu standar manusia bagi Allah. Nah, jadi standar ibu, standar saya, standar siapapun bagi Allah adalah perbuatan. Jadi ternyata habis-habisan kita moles-moles tubuh kita ini. Dipoles di salon, dipoles dimanapun. Ternyata itu semuanya bukan standar bagi Allah itu. Itu standar untuk pandangan manusia. Itu pun standar untuk sebagian manusia. Kadang-kadang kita udah capek moles, capek ke salon, 2 orang salut, 20 orang bilang, kamu norak. Iya kan? Kita nih pergi ke salon, dipoles semua yang bisa dipoles, di salon yang bisa di salon. Pergi kita ke kondangan, satu gedung cuman 2 orang yang muji, yang lain mengatakan aduh udah nggak pantas. Nah, ada apa ini? Ya, pandangan manusia memang begitu. Seandainya standar Anda adalah pandangan Allah, indahnya Anda bagi Allah itu bukan fisik. Indahnya Anda bagi Allah adalah bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda berbuat. Jadi amal Anda, perbuatan Anda, itulah standar cantiknya Anda bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada halaman 200 di sini penulis menyampaikan satu hadis yang sangat panjang. Baiklah, kita tidak baca, saya sampaikan rangkumannya saja. Nabi kita bersabda, tidak ada yang berbicara dari kalangan bayi yang baru lahir kecuali cuma 3. Bayi berbicara baru lahir itu cuma ada 3. Yang pertama adalah
Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam alaihi salam. Nomor 2 siapa? Nomor 2 adalah bayi bersama Jurej. Nomor 3 ini yang ingin dijelaskan oleh si penulis. Nomor 3 kata Nabi, ada seorang ibu sedang menyusui bayinya. Tiba-tiba lewatlah kendaraan mewah sekali. Ini kendaraan bikinan Jerman. Kendaraan mewah mengkilap, tiba-tiba keluar laki-laki, Masya Allah. Pakaiannya, penampilannya. Melihat laki-laki ini, ibu yang sedang menyusui ini berdoa kepada Allah. Kata dia, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikan anakku seperti laki-laki ini. Alangkah gantengnya, alangkah kayanya, alangkah menariknya, alangkah mempesonanya. Ternyata bayi yang lagi menyusu itu melepaskan susuan. Melepaskan susuan. Ini orang usia beberapa hari. Dia memandangi wajah ibunya yang selesai berdoa itu. Kata bayi, Allahumma la taj'alni mislahu. Bayi ini mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki yang diinginkan ibuku itu. Saya tidak mau, ya Allah, jangan. Setelah itu bayi ini menyusu lagi. Sewaktu bayi ini menyusu, tiba-tiba di depan ibu ini berlalulah seorang budak, ya, budak hitam, diarak keliling kampung sambil dicambuk, dipukul, kemudian dituduh berzina, dituduh mencuri. Inilah pemandangan nomor 2. Pemandangan nomor 2, budak. Oh, enggak ada status sosialnya. Kulit hitam. Oh, enggak ada cantiknya sama sekali. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Budak, kulit hitam, sudah status sosialnya enggak ada, fisiknya pun enggak menarik. Secara moralitas dituduh pula berzina, dituduh pula mencuri. Ya Allah, berapa sial itu? Sialnya berapa? Ada 4 sial itu. Nah, melihat nasib si budak ini, ibu yang sedang menyusui bayinya berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Tapi budak ini setiap kali dicambuk, dituduh kamu mencuri, kamu berzina, sambil dipukul. Budak ini tidak menjawab, dia hanya menyebutkan nama Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oh, kamu mencuri, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kamu berzina, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu saja yang dilakukan si anak kecil itu, dilakukan oleh budak itu. Melihat pemandangan ini ngeri sekali, sehingga ibu yang sedang menyusui berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan sampai anakku seperti itu. Ternyata bayi yang sedang menyusui ini melepaskan susuan, memandangi wajah ibunya, bahasa kitanya melototi ibunya. Ibunya ditatap dengan tajam. Sambil bayi ini mengatakan, Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Ibuku tidak mau, tapi aku mau. Setelah itu bayi ini melanjutkan bicaranya. Bayi ini melanjutkan bicaranya. Wahai ibu, laki-laki pertama ibu mau, saya tidak mau. Karena laki-laki yang pertama walaupun ganteng, mempesona, status sosialnya bagus, kekayaannya melimpah, tapi laki-laki itu adalah jabbar, seorang penjahat, seorang yang kejam. Tapi wanita ini dia nggak punya status sosial, jauh dari kata cantik, dituduh zina, dituduh mencuri. Tapi wanita ini, wahai ibu, seorang wanita yang sangat bertakwa. Lihatlah, dia berulang-ulang menyebutkan nama Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah,
Apa hubungannya dengan kajian kita? Hubungannya kan kajian kita adalah sikap ibu ini. Bagaimana ibu ini tertipu dengan matanya. Mata yang pertama melihat orang yang luar biasa, ibu berdoa, ya Allah, anakku seperti itu. Mata yang kedua melihat budak bla bla bla, ibu ini berdoa, ya Allah jangan sampai anakku seperti itu. Tapi pandangan ibu yang pertama tertipu, pandangan ibu yang kedua tertipu juga. Penulis ingin mengatakan bagaimana pandangan kita ini salah, pandangan kita ini lemah, pandangan kita ini tertipu. Jadi jangan menilai dengan pandangan. Karena pandangan kita selalu pandangan kita sering tertipu. Nah, ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kajian yang sangat bagus terkait kisah tadi. 3 bayi yang berbicara. Pertama tadi Isa, yang kedua Juraij, nomor 3 anak ini. Perhatikan ibu, betapa mahalnya harga diri manusia bagi Allah. Betapa mahalnya harga diri manusia bagi Allah. Maryam radhiyallahu anha dituduh berzina. Bukankah itu harga diri? Juraij juga dituduh berzina. Bukankah itu harga diri? Budak dalam cerita ini dituduh berzina dan mencuri. Bukankah itu harga diri juga? 3 orang dituduh berzina, tidak ada pembela. Tidak ada yang membela. Maka Allah berikan pembela, sebuah ucapan yang gak mungkin dusta, yaitu ucapannya bayi-bayi tadi. Ibu bisa bayangin ya, kalau ada orang dewasa membela Maryam, orang dewasa ini mengatakan tidak, Maryam gak berzina, Yahudi akan mengatakan, oh kita gak percaya, kamu pasti sekongkol dengan Maryam. Atau misalnya ada pengacara yang membela Juraij, bukan satu pengacara, 10 pengacara membela Juraij, orang akan mengatakan pasti sudah dibayar. Maka Allah membela Maryam, membela Juraij, membela wanita budak hitam ini. Allah membela mereka dengan ucapan yang gak mungkin dusta, yaitu ucapannya bayi yang baru berusia beberapa hari. Nah, ini semuanya menunjukkan betapa mahalnya kehormatan manusia bagi Allah. Betapa Allah maha membela kehormatan manusia. Ibu yang saya hormati, istri Nabi kita Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Aisyah dituduh berzina juga? Dituduh berzina oleh orang-orang munafik, iya kan? Tapi Allah tidak membela Aisyah itu dengan baik. Allah membela ibunda kita Aisyah dengan menurunkan ayat yang sangat panjang. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 26 dalam surat An-Nur. Dari ayat 11 sampai ayat 20 sampai ayat 26. Ini ayat yang sangat panjang sekali. Ya. 15 ayat diturunkan oleh Allah untuk membela Aisyah. Pertanyaan saya, Ibu, Allah membela Maryam dengan baik. Lalu Allah membela Isa alaihissalam, membela Aisyah dengan wahyu. Allah membela Maryam dengan baik dan Allah membela Aisyah dengan wahyu. Nah, dengan 2 bentuk pembelaan, pertanyaannya adalah siapakah yang lebih mulia antara Aisyah dengan Maryam? Mana yang lebih mulia?
Maryamkah yang lebih mulia? Allah membelanya dengan baik. Atau Aisyahkah yang mulia? Allah membelanya dengan wahyu. Mana yang lebih mulia kira-kira? Seorang perempuan yang melahirkan Rasul, Maryam, atau seorang perempuan yang menjadi istrinya Rasul, Aisyah? Mana yang lebih mulia? Jelas Aisyah radhiyallahu anha lebih mulia, karena yang membela Aisyah ini Allah langsung. Allah nggak pakai media lagi, media bayi, tidak. Allah langsung yang membelanya dengan wahyu. Wahyu itu ucapannya Allah kan? Nah itu berarti Aisyah ini dibela oleh Allah dengan wahyu. Nah nomor 2, ini wahyu ini kalau cuma seayat 2 ayat mungkin akan terlewatkan saja. Tapi wahyu pembelaan untuk Aisyah itu 15 ayat. Dari ayat 11 sampai ayat 26. Itu semuanya pembicaraan panjang tidak lepas dari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga sampai kiamat ayat ini terdengar di mihrab-mihrab masjid. Ayat ini terdengar dari mereka yang menghafal Al-Quran. Ayat ini terdengar dari orang yang tadarus. Sehingga sampai kiamat pembelaan Aisyah ini terus dibacakan melalui tilawah, melalui tadarus, melalui imam dan lain-lain. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Maryam. Baik, kita lanjutkan pada halaman 201. Allah memerintahkan kita melihat kehidupan dengan perenungan, dengan fikiran dan dengan i'tibar. Yang dimaksud i'tibar adalah pelajaran. Nah, jemaah sekalian, kalau pelajaran itu hanya yang tertulis di buku-buku atau hanya yang terdengar melalui ceramah, pelajaran itu akan sedikit. Tapi ketika apa yang nampak, apa yang terlihat itu pun Anda pelajari, maka pelajaran itu menjadi sangat banyak. Jadi kalau Anda belajar hanya dari buku, hanya dari ceramah, sedikit pelajaran yang Anda peroleh. Tapi kalau Anda mau belajar dari apa yang Anda lihat, ternyata pelajaran itu banyak sekali. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar menggunakan pandangan kita sebagai pelajaran. Perhatikan ayat 20 surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Fanzuru kaifa bada'al khalqa, thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah." Allah mengatakan, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian Allah akan menjadikannya sekali lagi. Maksudnya apa? Perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari awal, karena nanti Allah akan menghidupkannya kembali pada hari akhirat. Apabila awal kehidupan manusia adalah kekuasaan Allah, maka kehidupan kedua manusia nanti saat berbangkit, ini pun kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda menerima dan Anda yakin Allah menciptakan manusia dalam rahim ibu, mestinya Anda lebih yakin lagi bahwa Allah akan menghidupkan manusia di hari kiamat. Karena ibu-ibu, logisnya mana yang lebih mudah? Menciptakan manusia dari awal untuk hidup, atau membangkitkan manusia pada hari kiamat untuk hidup? Mana yang lebih mudah? Yang pertama atau nomor 2 lebih mudah? Tentu nomor 2 lebih mudah. Itu secara logikanya, karena nomor 2 ini menghidupkan yang udah ada, atau menghidupkan yang udah pernah ada. Sementara di rahim
Ini mengadakan yang belum ada. Lalu berbangkit nanti, ini cuman mengadakan yang pernah ada. Sehingga berbangkitnya kita di akhirat itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan kita dalam perut ibu. Berbangkitnya nanti pada hari kiamat itu artinya mengadakan yang pernah ada. Sementara dalam perut ibu, Allah itu mengadakan yang belum pernah ada. Jadi sehingga kehidupan kita yang kedua, berbangkit di hari akhirat, ini jauh lebih gampang bagi Allah daripada kehidupan kita yang sekarang ini. Baik. Berikutnya Al-An'am ayat 99. Al-An'am ayat 99. Ibu yang saya hormati, perhatikan kuasanya Allah ibu ya. Kita ini makan dalam 3 fase. Fase pertama di dalam rahim ibu, makanannya kita untuk tumbuh. Makanan kita dalam perut ibu, sewaktu kita janin, makanan kita 100% dari Allah. Maka kita tumbuh 100%, gak ada gangguan kesehatan. Kurang lebih 2 tahun setelah kelahiran, makanan Anda 100% dari Allah, yaitu ASI. Tidak ada juga gangguan kesehatan. Selesai 2 tahun, beralihlah makanan dari makanan bikinan manusia. Kesehatan kita mulai terganggu. Betul enggak? Begitu makanan kita udah mulai bikinan manusia, ada nasi, ada sambal, ada balado, ada teh manis, ada jengkol. Begitu makanan kita mulai olahan kita sendiri, mulai kita sakit-sakitan. Dulu ketika makanan kita dalam rahim ibu makanan murni dari Allah, sehat kita. Kurang lebih 2 tahun setelah kelahiran, makanan kita murni dari Allah, yaitu ASI, sehat kita. Semua dokter mengatakan kalau ingin bayimu sehat, usahakan ASI eksklusif 2 tahun pertama. Ada apa ini? Makanan yang langsung dari Allah itu kesehatan luar biasa. Kesehatan Anda terganggu setelah makanan Anda itu makanan olahan manusia. Muncul nugget. Muncul apa lagi? Muncul sosis. Makin bermasalah jamaah sekalian. Ibu, kalau beras yang ibu makan itu beras yang langsung dari Allah, sehat itu. Tapi beras yang Anda makan itu yang diolah dengan pupuk A, pupuk B, pupuk C. Entah berapa pupuknya. Ketika beras ini sudah diolah dengan aneka ragam pupuk, akhirnya Anda makan beras nggak bagus. Ketika sayur yang Anda makan murni dari Allah, nggak ada masalah. Tapi sayur yang Anda makan ini udah diolah dengan pupuk A, pupuk B, pupuk C. Akhirnya Anda makan, tiba-tiba terjadi gangguan kesehatan. Jadi kalau kita asli dari Allah itu, makanan-makanan kita build up dari Allah, insya Allah nggak ada masalah. Tapi sayangnya kita olah. Olahan-olahan ini kita sebut namanya dengan kemajuan. Dulu kecilnya kita sebagai anak petani, kita tahu betul bahwa setahun itu panen berapa kali? 2 kali kan? Iya, karena saat itu petani-petani kalau pasang pupuk itu paling pupuk kandang. Tapi kemudian datanglah yang bernama kemajuan. 3 bulan sudah mulai panen. Apa yang terjadi? Kemajuan ini menciptakan pupuk A, pupuk B, pupuk C. Lebih sering memang panen, tapi lebih gampang sakit. Kecilnya kita jarang ketemu orang stroke. Kecilnya kita tuh orang stroke tuh jarang sekali. Jadi Masya Allah ibu, ternyata Allah itu memang maha kuasa.
Walaupun manusia merasa hebat dengan kemajuan, tapi manusia itu justru makin hancur dengan kemajuan. Ane mau nanya, Amerika itu negara maju. Di mana majunya? Cuman majunya Amerika cuman maju ngobok-ngobok doang. Di mana-mana jual senjata. Di mana-mana mengaduk-aduk negara orang lain. Majunya Amerika kalau dia memberikan keamanan, kalau dia memberikan perdamaian, tapi kan nggak begitu. Makanya kita bingung sendiri, kemajuan itu apa tafsirnya? Dengan kemajuan ini pertanian sering panen, tapi malah kesehatan makin terganggu. Dulu kita kalau makan ikan itu build up dari Allah, asli dari Allah, sehat kita makan ikan. Sekarang kita makan ikan, sekarang kita makan ayam, semuanya olahan manusia. Ini ayam, Masya Allah, usia berapa hari udah bisa dimakan? Berapa hari, Bu? Usia berapa hari ayam ini? Karena setiap hari disuntik, sore suntik, ayam suntik namanya. Kita makan enak memang karena bumbunya bagus, tapi nggak sehat. Jadi tidak ada yang terbaik kecuali yang 100% dari Allah itu. Sekarang ada kemajuan, tapi kita tidak tahu kemajuan ini apanya yang maju. Buktinya kesehatan kita makin buruk, pertempuran kita makin di mana-mana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, satu lagi ayat 99 dalam surat Al-An'am. Allah, ini ayat juga motivasi Allah agar kita menggunakan pandangan kita untuk belajar. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan bagaimana ia menjadi matang. Itu buah-buahan, itu biji-bijian, perhatikan bagaimana dia berbuah. Kelapa berbuah, padi mulai berbuah. Perhatikan bagaimana proses berbuah, itu kuasanya Allah. Dan perhatikan bagaimana buah itu memasuki proses matang, itu kuasanya Allah. Berbuahnya mangga kuasanya Allah, matangnya mangga kuasanya Allah juga. Kuasanya Allah juga. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ta'arufnya Allah dengan kita dalam Al-Quran itu dua. Ta'arufnya Allah dengan kita dalam Al-Quran itu dua. Kadang-kadang Allah ta'aruf dengan menyebutkan ciptaannya. Allah mengatakan, kalian belum tahu aku ya, lihatlah matahari itu aku yang ciptain. Kalian belum mengenal aku ya, lihatlah bulan itu saya yang menciptakan. Kalian mau kenal saya, lihatlah makanan-makanan kalian, itu saya yang menciptakan. Kalian mau mengenal saya, lihatlah api. Tidak ada api, tidak bisa kalian memasak makanan. Api itu saya yang menciptakan. Kalian belum mengenal saya, lihatlah angin. Kalian rasakan nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, itu aku yang menciptakan. Terkadang Allah mengenalkan dirinya dengan ciptaannya. Nomor dua, kadang-kadang ta'arufnya Allah dengan kita melalui nama-namanya. Allah Al-Basir, Allah As-Sami', Allah Al-Ahad, Allah As-Samad. Itu dua ta'arufnya Allah dengan manusia. Pertama, Allah kenalkan dirinya melalui ciptaannya. Nomor dua, Allah kenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifatnya. Nah, seandainya ciptaan-ciptaan Allah ini kita lihat dengan penuh pelajaran dan perenungan, kita akan dapatkan pelajaran yang membuat kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada? Belum ada. Baik.
Nampaknya tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.